Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25022010372 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya melaksanakan video pembelajaran di kelas 10 di SMA 1 Penarun dengan materi beriman kepada hari akhir. Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, dengan berdoanya kita hari ini supaya dilancarkan dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi hari ini Ibu absen dulu. Ariel Firdiansah, Aji Hairul, Bayu Bagus Setiawan. Gimana, hadir semua anak-anak? Ada yang tidak hadir? Nah, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri ya anak-anak. Indonesia tanah airku, tanpa ragu, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Anakku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Nah, jadi hari ini materi Ibu tentang apa, Nak? Beriman kepada hari akhir. Nah, jadi Ibu akan mengaitkan materi sebelumnya yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya ya. Tentang Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat itu adalah kompetensi dalam kebaikan, berarti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam melakukan hal-hal yang positif dan memberikan manfaat bagi sesama, bukan sekedar persaingan atau kepentingan pribadi. Sedangkan etos kerja yang unggul, etos kerja adalah seperangkat nilai dan keyakinan yang membentuk perilaku seseorang atau kelompok dalam bekerja. Etos kerja yang keunggul adalah fondasi yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan karir. Nah, jadi Ibu mau tanya, ya, apa itu Fastabiqul Khairat, Nak? Apa, Nak? Untuk berlomba-lomba menjadi yang baik. Berlomba-lomba jadi yang baik. Sedangkan etos kerja? Cara bekerja. Cara bekerja dengan berkelompok atau seseorang agar menjadi orang yang sukses. Kalau misalnya kita belajar ilmu pengetahuan atau tentang agama, itu termasuk etos kerja. Jadi kita berusaha bahwasanya kita bisa dalam mengerjakan sesuatu. Seperti kita belajar setiap malam itu mengerjakan dengan hal yang baik. Ini kaitannya. Baiklah anak-anak, Ibu akan membaca dengan tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi keterkaitan antara iman kepada hari akhir dengan perilaku sehari-hari dengan tepat. Penalaran kritis. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab dan mawas diri sebagai cerminan penghayatan terhadap kepada hari akhir, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan benar, keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan solusi terhadap permasalahan sosial atau kasus ketidakjujuran, ketidakadilan melalui perspektif iman kepada hari akhir yang benar atau keimanan dan ketakwaan. Gimana, Nak? Ngerti? Gimana, Nak? Bosan? Mau es breaking kita? Jadi kita harus es breaking. Oke, anak-anak, kita es breaking dulu. Ikuti Ibu ya. Ya, silakan berdiri. Ya, kita mulai es breakingnya. Ya, 1, 2, 3. Bilaku senang, alhamdulillah. Bilaku sedih, hasbunallah. Bilaku lupa, astagfirullah. Bilaku janji, insya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, Nak? Sukses? Yes. Nah, kita kembali ke materi. Pertanyaan pemantik. Apa yang kamu tahu tentang hari akhir? Siapa yang tahu tentang hari akhir? Hari kiamat. Yang lain? Hari pembalasan.
Hari pembalasan. Udah itu yang lainnya? Hari pemusnahan seluruh umat manusia. Hari pemusnahan seluruh manusia. Kamisa? Apa itu? Apa yang kamu tahu tentang hari akhir? Hari terakhir di bumi. Hari terakhir di bumi. Itu yang lainnya? Udah ngerti semua, Nak? Nah, jadi iman kepada hari akhir ya, termasuk rukun iman. Yang keberapa? Yang kelima. Nah, jadi hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta. Nah, jadi di dunia ini hanyalah fata morgana. Apa tuh fata morgana? Nah, jadi hanya sesaat. Kalau misalnya kita di dunia ini hanyalah apa? Hanyalah menanam. Sedangkan di akhirat nanti kita memanenkan hasil apa namanya? Hasil perbuatan baik kita di dunia. Nah, apabila kita mengetahui tentang hari akhir. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang kedua. Coba sebutkan satu contoh tindakan atau kebiasaan sehari-hari yang kalian yakini akan mendapatkan pahala besar di hari akhir. Mengapa kalian yakin begitu? Bersedekah, Bu. Bersedekah. Yang lain? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Yang lain? Menolong sesama, Bu. Menolong sesama. Sholat, Bu. Sholat. Kamu? Kalau sholat itu udah termasuk kita kewajiban ya. Apakah kita dijanjikan untuk masuk surga? Iya, termasuk janji dalam masuk surga. Nah, jadi ya contoh yang paling mengaitkan adalah apabila kita bersedekah dengan diam-diam itu supaya kita terhindar dari perbuatan ria. Nah, jadi kalau misalnya kita memamerkan atau menampakkan sesuatu dengan tidak sembunyi, maka kita akan apa? Jatuhnya ria. Nah, udah itu menjaga marwah bagi orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita bersedekah secara diam-diam, kita akan mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mendapatkan kedua-duanya apabila kita bersedekah dengan diam. Nah, baiklah, Nak, saya akan menampilkan video pembelajaran. Prinsip-prinsip hari akhir yang merupakan dasar-dasar keyakinan. Waktu terjadinya hari akhir hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Terkait peristiwa hari akhir, bahwa informasi yang kita terima merupakan gambaran kecil dari dahsyatnya kejadian hari kiamat yang sebenarnya. Berkaitan dengan hukum, bahwa munculnya tanda kiamat tidak berkaitan dengan hukum apapun. Tanda-tanda dari Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, jelaskan mengenai tanda-tanda kiamat kecil dan juga tanda-tanda kiamat besar. Apa itu tanda kiamat kecil? Seperti gempa bumi, ya kan? Udah itu tsunami, gunung meletus. Udah itu perbandingan antara 50:1 yaitu adalah perempuan. Jadi coba kita lihat sekarang banyak kali perempuan daripada laki-laki. Coba kita lihat, nggak usah di lain waktu. Di sekolah kita aja kita lihat bahwasanya banyak kali anak perempuan daripada laki-laki. Jadi itu memang mudah nampak tandanya ya, tanda kiamat kecil. Udah itu apa lagi? Banyak wafatnya para ulama. Itu termasuk tanda kiamat kecil. Udah itu apa lagi? Terjadinya banyak bencana. Udah itu banyaknya fitnah. Ya, fitnah di mana-mana. Udah itu orang tidak merasa adil. Sekarang banyak orang yang adil enggak? Banyak orang yang jujur enggak? Yang banyak orang yang menfitnah. Kita akan membagikan kelompok. Yang pertama, kelompok Al-Amin.
yang kedua kelompok Al-Fatah, yang ketiga kelompok An-Nur. Nah, jadi saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi ini harus diisi. LKPD-nya harus diisi, jangan nggak diisi. Yaitu tulis nama dan juga kelasnya. Ya, kelas 10. Nah, di sini nak ya. Nah, ini tulis nama sama kelas. Di sini ada alur tujuan pembelajarannya, ya kan? Ada capaian pembelajarannya. Udah itu di sini ada materi pembelajarannya. Nah, udah itu menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Apa-apa aja, kiamat kecil dan kiamat besar. Udah itu di sini ada ini ya. Nah, hanya cukup 1 jawaban aja di sini ya. Sesuai dengan ini ya. Iya, Bu. Nah, jadi ini dikerjakan ya, per kelompok. Nah, jangan nggak ngerjakan. Iya, Bu. Nah, ini gimana, udah ngerti nak? Udah, Bu. Udah ngerti ya? Nah, berarti di sini tulis nama sama ke kelas. Namanya Nah, jadi ya, dibuat di sini. Nah, lihat, dibaca dahulu, ya kan? Udah itu baru tanda kiamat kecil sama tanda kiamat besar. Udah itu lanjut ke apa namanya? Tugasnya. Nah, 1 jawaban ya. Nah, baiklah anak-anak, saya panggil dulu dari kelompok 1, dari kelompok An-Nur. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok An-Nur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanda-tanda kiamat kecil. 1. Bencana alam. 2. Wanita berpakaian namun telanjang. 3. Gedung pencakar langit. 4. Wafatnya ulama besar. Tanda-tanda hari kiamat besar. 1. Munculnya Dajjal. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 3. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 4. Terbitnya matahari dari barat. Soal 1. Seorang kasir menemukan kelebihan uang senilai 500.000 di laci setelah tutup toko. Tidak ada CCTV dan tidak ada yang tahu. Haruskah ia mengambilnya atau melaporkannya? Jawaban. Berdasarkan analisis kami mendalam terhadap prinsip-prinsip keimanan, didapati bahwa seseorang harus dan wajib mencegah diri dari segala bentuk kecurangan dan segera mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah. Kewajiban ini berakar kuat pada keyakinan mutlak akan adanya hisab atau pertanggungjawaban yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini mengajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan, bahkan sekecil apapun sekedar lisan yang salah satu atau harta yang diambil tanpa hak yang akan luput dari perhitungan. Oleh karena itu, ketika seorang menemukan dirinya memiliki harta yang haram, ia harus segera mengembalikannya kepada pemiliknya atau menyalurkannya ke jalan yang benar sebagai bentuk pembersihan diri. Harta yang diperoleh dari kecurangan tidak hanya menghilangkan keberkahan dalam hidup dunia, tapi yang jauh lebih penting, ia akan menjadi beban dosa yang memberatkan di yaumul akhir. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan, Nak. Nah, jadi kelompok selanjutnya yaitu kelompok Al-Fatah. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Fatah ingin mempresentasikan
kami yang akan bacakan oleh Erliana. Menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kecil yaitu gempa bumi, banjir, tsunami, dan kebakaran. Tanda-tanda besar hari kiamat yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, terbitnya matahari dari arah barat. Soal 3. Seseorang kehilangan harta benda atau orang yang dicintai akibat bencana alam. Ia merasa putus asa dan ingin menyerahkan takdir. Jawabannya, dari kasus ini tertuju pada ketenangan dari sudut pandang akhirat. Keyakinan bahwa dunia ini fana dan hanya sementara adalah sumber ketenangan terbesar. Musibah yang kita alami adalah ujian. Orang beriman bersabar menghadapinya dan selalu berprasangka baik kepada Allah atau husnuzan. Sekian presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kelompok yang terakhir yaitu kelompok dari Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Al-Amin. Yang pertama kami akan menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat. 1. Tsunami. 2. Gempa. 3. Gunung berapi meletus. 4. Puting beliung. Tanda-tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Yajuj dan Majuj muncul dan lupa. Soal yang diberikan, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk memecat bawahannya karena alasan pribadi yang tidak adil. Ia bisa melakukannya dengan mudah tanpa sanksi di dunia. Apa yang seharusnya ia lakukan? Jawabannya, jangan zalim. Keyakinan akan adanya qisas atau balasan di akhirat adalah alasan utama mengapa seseorang harus menghindari kezaliman. Qisas adalah sistem keadilan mutlak di mana hak-hak orang yang terzalimi akan dituntut. Orang yang beriman akan segera membatalkan niat zalimnya. Kenapa? Karena amal kebaikannya akan habis terpakai untuk membayar ganti rugi atas kezaliman yang ia lakukan di hadapan Allah. Di akhirat, pahala adalah mata uangnya. Zalim berarti mempertaruhkan seluruh modal kebaikanmu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus kalian ya, luar biasa. Jadi udah presentasi ke depan. Jadi ibu akan membahas konfirmasi jawaban siswa ya. Alhamdulillah semuanya sudah bagus, sudah baik sesuai dengan hasil presentasinya, dan tidak ada kesalahan. Ya luar biasa untuk anak kelas 11-10. Tepuk tangan. Baik nak, ibu akan merefleksikan hasil bagaimana perasaan kalian. Apakah senang? Apakah bahagia? Apakah sedih? Apakah susah? Bahagia. Udah ngerti semuanya? Sudah. Jadi kesimpulannya, kesimpulan dari hari akhir atau beriman kepada hari akhir, keyakinan hari akhir mendorong seorang muslim untuk selalu mawas diri, mempersiapkan bekal amal kebaikan dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Keimanan ini menjadi motivasi kuat untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Apabila kita menabung di dunia, kita akan mendapatkan hasilnya di mana? Di akhirat nanti. Setelah terjadinya hari kiamat, kita akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan
sesuai dengan amal kebaikan kita. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya materi kita akan berdoa ya dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, berarti sudah selesai materi kita. Jadi sampai bertemu di esok hari. Saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.